Indonesia berhadapan langsung dengan raksasa-raksasa keuangan dunia. Nah, sebuah sumber yang kita bedah kali ini mengklaim ada upaya untuk memperbudak negara kita. Yuk kita telusuri narasi yang cukup dramatis ini. Wow, ini tuduhan yang keras banget ya. Dan menurut sumber ini, tuduhan ini tuh ditujukan langsung ke nama-nama besar seperti IMF, Bank Dunia, sampai lembaga pemeringkat kredit internasional. Jadi pertanyaannya, kok bisa sampai begini? Dari mana semua ini bermula? Oke, jadi apa sih sebenarnya yang memicu tuduhan seheboh ini? Biar jelas, yuk kita ikuti kronologinya, persis seperti yang dipaparkan di dalam sumber yang kita bahas ini, supaya kita semua paham konteksnya. Nah, menurut sumber ini, semuanya itu dimulai di awal tahun 2026. Tapi ini bukan cuma satu kejadian tunggal loh, melainkan semacam rentetan aksi yang mereka sebut sebagai serangan terkoordinasi. Coba deh Anda perhatikan polanya di sini. Pertama, muncul saran dari IMF buat menaikkan pajak. Nggak lama setelah itu, Fitch Ratings malah menurunkan prospek ekonomi kita jadi negatif. Dan puncaknya, Bank Dunia ikut memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia. Nah, sumber ini berargumen kalau ini semua bukan kebetulan, melainkan semacam tekanan sistematis yang sengaja dirancang untuk menggoyahkan ekonomi Indonesia. Menghadapi semua tekanan ini, apa Indonesia diam saja? Tentu tidak. Sumber ini menyoroti sebuah langkah balasan yang sangat tegas. Menteri Keuangan kita saat itu langsung terbang ke jantung keuangan global. Tujuannya konfrontasi. Dan ini bukan diplomasi biasa ya, sumber ini menggambarkannya benar-benar sebagai konfrontasi langsung. Senjata andalannya? Data yang sebenarnya. Nah, ini kan jadi bikin penasaran ya, data apa sih yang dibawa sampai bisa begitu percaya diri untuk melawan? Oke, ini dia amunisi data yang katanya dibawa itu. Jadi, sumber yang kita bedah ini memaparkan beberapa pilar utama yang menurut mereka menunjukkan betapa kuatnya fundamental ekonomi Indonesia pada saat itu. Pilar yang pertama, utang. Bisa kita lihat bareng-bareng, rasio utang terhadap PDB Indonesia itu di angka 40,6%. Jauh lebih rendah kan kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga. Sederhananya gini, ini artinya Indonesia itu punya ruang bernafas finansial yang jauh lebih lega. Selanjutnya, cadangan devisa. Angkanya luar biasa, 148 miliar dolar. Itu cukup loh untuk membiayai impor selama 6 bulan penuh atau 2 kali lipat dari standar aman internasional. Ibaratnya, ini bantalan finansial yang tebal banget buat menghadapi berbagai gejolak. Pilar ketiga, nggak kalah penting, adalah ketahanan energi. Sumber ini mengutip sebuah analisis dari JP Morgan. Dan hasilnya, lihat deh, posisi Indonesia itu jauh lebih aman, bahkan kalau dibandingkan dengan negara maju sekelas Jerman sekalipun. Ini jadi bukti nyata kemampuan Indonesia buat menahan guncangan energi global. Tapi, tunggu dulu. Sumber ini juga nggak cuma melukiskan gambaran yang sempurna. Di sisi lain, ia juga mengidentifikasi sebuah tantangan internal yang sangat kritis, semacam penyakit kronis dalam sistem ekonomi kita. Nah, sekarang kita bahas kelemahan utamanya, yaitu ICOR. Mungkin istilahnya terdengar agak teknis ya. Gampangnya gini deh, anggap saja ICOR ini rapor efisiensi investasi suatu negara. Jadi angka ini menunjukkan berapa banyak modal yang harus kita keluarkan untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan. Semakin tinggi angkanya, artinya ekonomi kita semakin boros. Ini penting banget karena ini yang mengukur apakah investasi besar-besaran itu benar-benar jadi hasil nyata atau malah banyak yang bocor di tengah jalan. Dan disinilah letak masalahnya. Menurut sumber ini, skor ICOR Indonesia ada di angka 6,5, jauh lebih tinggi dari Vietnam atau India. Artinya apa? Artinya, untuk membangun proyek yang sama, katakanlah jalan tol atau pelabuhan, Indonesia harus belanja modal jauh lebih banyak. Ini jelas menunjukkan adanya inefisiensi yang sistemik. Lalu, apa penyebab inefisiensi ini? Menurut sumber ini, ya penyakit lama lagi. Korupsi, biaya logistik yang selangit, dan birokrasi yang berbelit-belit. Semua ini tuh seolah-olah jadi rem yang sengaja dipasang yang menghambat laju mesin ekonomi negara kita. Oke, dari sini kita sampai di puncak ceritanya. Ini adalah momen setelah konfrontasi menteri di luar negeri yang tadi berbekal data-data kekuatan ekonomi kita. Nah, setelah pertemuan itu, sumber ini mengklaim bahwa lembaga-lembaga internasional langsung mengubah pandangan mereka. Tiba-tiba saja Indonesia dipuji-puji sebagai titik terang di tengah suramnya ekonomi global. Lalu, datanglah tawarannya, sebuah pinjaman masif dari Bank Dunia dan lembaga lainnya senilai 514 triliun rupiah. Dan dalam sebuah langkah yang sangat mengejutkan, tawaran sebesar itu ditolak mentah-mentah oleh Menteri Keuangan Indonesia. Menurut sumber ini bukan sekedar keputusan finansial biasa. Ini adalah sebuah penolakan tegas terhadap apa yang mereka sebut sebagai jebakan utang.
Sebuah pola yang katanya dirancang untuk menjadikan Indonesia budak dari kepentingan asing. Bisa dibilang, ini adalah sebuah tindakan untuk menegakkan kedaulatan ekonomi. Pertanyaannya, kalau bukan dari utang luar negeri, dari mana uang untuk pembangunan? Nah, sumber ini menunjuk pada jalur alternatif yang katanya sudah ditempuh oleh India dan Tiongkok, yaitu mengandalkan pendanaan domestik. Artinya, meminjam dari warga dan institusi di dalam negeri, bukan dari kekuatan luar. Jadi, poin krusial yang disisakan dari pembedahan sumber ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat mendasar tentang pembangunan nasional dan kemandirian finansial. Sebenarnya, bagaimana cara terbaik sebuah bangsa mendanai masa depannya? Dengan meminjam dari dunia atau dengan melihat kekuatan dari dalam negeri sendiri?